Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 8 September 2023 merupakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu yang besar. Kau berikan kami hari-hari untuk kami jalani. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Semoga sabda-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami, agar dapat turut serta masuk dalam karya rencana-Mu Bapa. Tuntunlah langkah hidup kami, agar senantiasa melaksanakan sabda kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, hai perawan Maria, dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit Sang Surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak,
Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Ason. Ason memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Turut bekerja bersama Allah. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Salam damai dalam Kristus bagi pendengar The Power of Words dimanapun berada. Sobat terkasih, hari ini tanggal 8 September, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan hari kelahiran Santa Perawan Maria. Hari ini pun dalam Mazmur kita diajak untuk bersyukur. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya,
Kita semua bersyukur karena Tuhan sudah merencanakan kehadiran Santa Perawan Maria ke dunia ini. Maria yang seorang perawan mau mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki menjadi ibu dari Yesus Kristus, Immanuel, yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Allah yang hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Hendaknya kita pun yang mengasihinya turut serta dalam karya yang Ia rancang agar kita memperoleh kebaikan. Peran Bunda Maria sangatlah penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Gereja percaya bahwa Bunda Maria telah disiapkan dan dipilih dari awal kejatuhan manusia dalam dosa. Maria telah ditentukannya, dan sungguh luar biasa Maria menjawab panggilannya dengan penuh iman. Walaupun belum menikah, ia bersedia mengandung dari Roh Kudus. Maria berani menghadapi resiko yang sangat berat. Namun Maria percaya akan kasih Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf yang berniat menceraikan Maria diam-diam, didatangi malaikat untuk menggagalkan niat Yusuf itu, dan dengan penuh iman, Yusuf menjawab panggilan Tuhan dan tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Imannya yang besar itu membuat Bunda Maria dibenarkan dan dimuliakannya. Sobat The Power of Words, mari kita berefleksi. Apakah kita sudah meneladani sikap Bunda Maria sebagai bentuk rasa hormat kita padanya? Apakah kita seperti Bunda Maria, termasuk orang yang dikasihinya, yang bisa menjawab panggilannya untuk turut serta bekerja bersamanya? Apakah kita seperti Bunda Maria, yang dengan penuh kerendahan hati menerima tugas dari Tuhan, walaupun tugas itu jauh dari kenyamanan? Apakah kita bisa seperti Bunda Maria, yang penuh iman, percaya bahwa Tuhan beserta kita, dan percaya pada janji Tuhan untuk keselamatan? Per Mariam et Jesum, melalui Maria sampai kepada Yesus. Melalui teladan Bunda Maria yang kita peringati kelahirannya hari ini, mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur atas segala tugas perutusan yang diberikannya dan menjalaninya dengan penuh syukur pula. Karena lewat ujian yang tidak menyenangkan itu akan mendatangkan kebaikan, mendewasakan iman kita akan Dia Sang Maha Kasih. Dengan teladan Bunda Maria, kita akan makin dekat dengan Yesus. Marilah berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk turut serta
bekerja bersamamu, ikut serta dalam karya keselamatanmu demi kebaikan kami. Semoga kami dapat menjawab panggilanmu dengan penuh iman dan percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami. Semoga kami dapat selalu meneladani sikap Bunda Maria yang selalu sabar, rendah hati, dan selalu bersyukur dalam menjalani tugas yang Kau berikan. Bantu dan kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.